dua keistimewaan kumpul menjadi satu pada malam Jumat yang akan datang. Ada 5 malam yang pada malam tersebut doa-doa umatnya Rasulullah SAW tidak akan ditolak. Kalau ada kata-kata tidak akan ditolak, berarti pasti apa? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ngomong Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu, teman-teman, dari mulai lahir sampai Rasulullah SAW meninggalkan alam dunia ini, ya, itu Rasulullah tidak pernah bohong. Satu kali pun Rasulullah tidak pernah bohong. Maka ketika Rasulullah SAW berbicara, itu sudah dipastikan benar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ada 5 malam yang tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di antara 5 malam tersebut, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ya. Lailah itu malam, nisfu itu pertengahan, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Biasanya orang Jawa bilangnya bulan ruah. Nah, jadi malam pertengahan bulan Sya'ban. Ya, saya melihat di kalender malam pertengahan bulan Sya'ban itu malam Jumat yang akan datang. Nah, gunakan malam Jumat yang akan datang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban ini sangat amat luar biasa. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa Lailatul Jum'ah termasuk malam yang kelima itu. Jadi 2 keistimewaan ini nanti akan kumpul menjadi satu. Pertama, malam nisfu Sya'ban. Kedua, malam Jumat. Rasulullah juga mengatakan bahwa malam Jumat tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti malam Jumat istimewa, malam nisfu Sya'bannya juga 2 keistimewaan kumpul menjadi satu pada malam Jumat yang akan datang. Maka rugi seseorang yang pada malam Jumat yang akan datang, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat sudah istimewa, malam nisfu Sya'bannya juga istimewa, kumpul menjadi satu, tidak digunakan untuk hal-hal yang akan membawa kita pada hal-hal yang positif. Tentunya kita sebagai umat Islam mempunyai banyak kebutuhan, mempunyai banyak cita-cita. Bukan hanya cita-cita dulu diri kita kok, cita-cita untuk keluarga, cita-cita untuk anak-anak kita. Doakan anak-anak kita. Saya yakin, saya pernah mengatakan bahwa doaul walid li waladihi ka doaul anbiya li ummatihi. Doanya orang tua untuk anaknya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Nabi adalah manusia suci. Nabi, Rasul adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Jenengan doa untuk anak-anaknya seperti doanya Nabi untuk umatnya, pasti diterima. Iya. Pas malam nisfu Sya'ban, subhanallah. Pas malam Jumat, masya Allah, gunakan. Iya, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Pas malam nisfu Sya'ban ini digunakan semaksimal mungkin. Malam nisfu Sya'ban ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib ada amalan. Ini amaliyah di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Baca Yasin 3 kali. Doa nisfu Sya'ban juga 3 kali. Jadi Yasinnya 3 kali, doa nisfu Sya'bannya berapa? 3 kali. Tapi diseling-seling. Yasin, doa malam nisfu Sya'ban. Yasin, doa malam nisfu Sya'ban. Sampai berapa kali? 3 kali. Baca Yasin pertama diniatkan. Apa niatnya? Tulul umur fi ta'atillah. Niat supaya panjang umur, sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa panjang umur tapi nggak taat? Ya kan? Jadi minta panjang umur, jangan hanya panjang umur saja, tapi panjang umur, sehat wal afiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada gunanya kita panjang umur tapi tidak taat. Ya, ini niat pertama. Terus baca Yasin. Ya. Setelah baca Yasin, apa? Baca doa malam nisfu Sya'ban. Setelah selesai, lagi
baca Yasin lagi. Sebelum baca Yasin yang kedua, diniatkan istighna anin nas. Apa istighna anin nas? Diniatkan bahwa kita ini tidak membutuhkan manusia. Saya tidak butuh manusia, tapi saya butuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita ini tidak ketergantungan oleh makhluk. Ya, manusia, makhluk, siapapun itu. Ya. Dulu nabi-nabi zaman dahulu, rasul-rasul zaman dahulu, itu malaikat Jibril datang. Malaikat ini luar biasa. Apakah engkau membutuhkan aku, kata malaikat? Ya kan? Apa jawabnya Nabi? Apa jawabnya para rasul? Saya nggak butuh jenengan, malaikat. Saya nggak butuh kamu, malaikat. Saya butuhnya Allah. Kita tiru. Para rasul, para nabi tidak membutuhkan siapa-siapa. Yang dibutuhkan apa? Allah. Yang kita butuhkan hanya Allah. Maka Yasin yang kedua, kita niatkan kita tidak membutuhkan siapapun, tapi kita membutuhkan siapa? Allah. Itu. Adapun nanti prosesnya, nanti kita akan didatangkan orang-orang yang akan menolong kita menyelesaikan problem-problem kita, ya Allah yang akan menggerakkan hati mereka. Begitu. Ya. Ya, tentunya kita juga nggak mungkin mendapatkan pertolongan langsung dari Allah tanpa perantara. Ya, tentunya banyak perantara Allah kan, mungkin dari orang, mungkin dari saudara, ya kan? Ya, artinya Allah akan menggerakkan orang-orang di sekitar kita yang ingin menolong kita. Ya, dari problem-problem kita. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga baca Yasin, ya, lidaf al-bala, supaya terhindar dari bencana, musibah, malapetaka. Dicatat ya. Jadi yang ketiga, kita baca Yasin lidaf al-bala, supaya terhindar dari bencana, malapetaka dan musibah. Ya. Jadi 3 niat ini sebelum baca Yasin diperhatikan. Kemudian banyak peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Banyak sekali. Tapi saya akan menyebutkan beberapa saja. Ya. Di bulan Sya'ban juga terjadinya mukjizat membelah bulan. Ya. Terjadinya mukjizat apa? Membelah bulan. Jadi Rasulullah SAW pernah dikasih mukjizat itu membelah bulan. Apa sih mukjizat? Mukjizat adalah khariqun lil adah. Perkara-perkara yang keluar dari adat kebiasaan manusia yang dimiliki, yang dilakukan oleh para anbiya dan dimiliki oleh para rasul. Itu namanya mukjizat. Ya. Terjadinya mukjizat pada Rasulullah SAW ketika membelah bulan itu pada bulan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban juga istimewa. Apa istimewanya? Di bulan Sya'ban turun ayat perintah bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kalau tidak salah di surat Al-Ahzab. Ya, kita sudah populer ayatnya, sudah tahu semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini turun di bulan mana? Sya'ban. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi informasi kepada umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ya, setelah Allah memberikan informasi bahwa dirinya bersolawat bersama para malaikat, ya kan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipanggil. Kalau kita merasa orang yang beriman kepada Allah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, orang yang beriman kepada nabi-nabi Allah, orang yang beriman kepada qadar dan qadarnya Allah, orang yang beriman kepada hari akhir. Kita beriman kepada Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kita disuruh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
Tentunya banyak keterangan tentang ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi insya Allah kapan-kapan saya terangkan tentang arti atau tafsir keterangan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena sholawatnya Allah dan para malaikat dan kita berbeda-beda. Apa sih sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Apa sih sholawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad? Dan apa sih sholawatnya kita kepada Rasulullah SAW?